Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Kami dari kelas T kelompok 2. aku Anissa Ayuandari, NIM B1A022101. Aku Diah Dwi Indriati dengan NIM B1A022134. Aku Jasmine Malaika Putri dengan NIM B1A022142. Aku Karunia Dewi Artanti dengan NIM B1A022118. Aku Andi Fatalah, NIM B1A022149. Aku Febrianto Dinugroho, NIM B1A022120. Di sini kita akan membawakan video terkait dengan judul resistensi warang coklat sebagai hama tanaman pada lahan tropis di Indonesia. Ratusan lahan pertanian di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur diserang hama warang coklat. Akibatnya, petani terancam gagal panen. Puluhan hektar padi di Kabupaten Malang rusak parah akibat serangan hama warang. Akibatnya para petani mengalami Ratusan hektar lahan pertanian padi terancam gagal panen karena diserang oleh hama tikus dan juga warang. Tingkat populasi resistensi warang batang coklat atau WBC atau Nila parvata lugens meningkat karena adanya pergeseran populasi. Pada awalnya, WBC yang ada di lingkungan itu didominasi oleh populasi yang peka terhadap insektisida. Akibat pembasmian dengan insektisida, hanya individu resisten yang bertahan di lingkungan. Peningkatan resistensi warang batang coklat atau WBC terhadap insektisida dalam pertanian menjadi masalah yang serius di Indonesia sejak tahun 1984 hingga saat ini. Penggunaan pestisida dan insektisida secara berlebihan dan sembarangan oleh petani tanpa memperhatikan dosis dan jenis pestisida yang digunakan dapat meningkatkan populasi resistensi warang batang coklat yang ada di lingkungan. Banjir mengko nggak pariwisara antara merosot aja mapak lah saran nang desa mapak saran juran bapak reng Nggih wereng. kan ini kan sibuk kono bapak wereng yang proses kudu celung dina pisan. Wereng merupakan serangga kecil yang berasal dari ordo Hemiptera atau kepik sejati, di mana serangga ini dikenal sebagai hama yang senang menyerang padi. Wereng yang banyak ditemukan menyerang tanaman padi yaitu wereng jenis batang coklat atau Nila parvata lugens. Wereng dapat merusak tanaman padi dengan cepat dengan cara menghisap cairan yang ada pada tanaman padi sehingga tanaman padi menjadi layu. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh para petani untuk mengurangi hama ini. Untuk mengatasi hama pada lahan pertanian dapat menggunakan pestisida. Pestisida adalah jenis senyawa beracun yang dapat digunakan untuk mengendalikan hama pada lahan pertanian. Dampak positif penggunaan pestisida yaitu terbebasnya hama yang mengganggu tanaman. Namun, pestisida yang disemprotkan tidak seluruhnya mengenai tanaman, hanya sekitar 20% saja pestisida yang disemprotkan ke tanaman, dan 80% sisanya akan jatuh ke tanah. Salah satu jenis pestisida yaitu insektisida, merupakan senyawa kimia yang secara spesifik digunakan untuk membunuh serangga. Penggunaan insektisida yang tidak direkomendasikan untuk menghilangkan hama pertanian akan menimbulkan berbagai dampak negatif. Seperti terdapat residu insektisida pada produk-produk pertanian, membunuh predator alami, dan berdampak pada organisme non-target. Selain itu, juga mengakibatkan ledakan hama sekunder, resistensi hama, dan penurunan efektivitas insektisida tersebut. Penggunaan pestisida tidak hanya merugikan. Bahan aktif dalam pestisida juga dapat menjadi sumber racun yang membahayakan kesehatan manusia, baik petani maupun konsumen, serta berdampak terhadap pencemaran lingkungan, baik air maupun tanah. Mekanisme resistensi serangga terhadap insektisida tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor genetik dan faktor ekologis. Resistensi yang disebabkan oleh insektisida merupakan modifikasi yang diwariskan pada sensitivitas populasi terhadap insektisida. Mekanisme yang memediasi perkembangan resistensi insektisida pada serangga dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu resistensi perilaku, di mana resistensi perilaku merupakan salah satu perlindungan serangga dengan mengembangkan resistensi untuk mengurangi paparan terhadap insektisida. Respon perilaku yang dilakukan serangga yaitu akan berhenti makan dan meninggalkan area yang terpapar insektisida, kemudian berpindah ke ladang yang lain.
Yang kedua yaitu siklus hidup. Siklus hidup pada serangga merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi perkembangan resistensi. Pada fase perkembangannya terjadi seleksi yang memungkinkan terbentuknya alel yang resisten. Kemudian yang ketiga yaitu tahapan penetrasi. Tahapan penetrasi merupakan salah satu mekanisme resisten pada serangga, di mana serangga akan membuat perlindungan dengan menghambat atau memperlambat masuknya zat kimia yang terpapar pada tubuh mereka dengan menggunakan senyawa pada tubuh mereka sendiri. Misalnya, serangga akan memperlambat keterlibatan xenobiotik dalam tubuhnya, kemudian akan menghalangi zat kimia menggunakan kutikula luar yang melindungi terhadap spektrum insektisida yang luas. Serangga yang berulang kali terpapar tekanan insektisida, profil hidrokarbon pada kutikula akan berubah, yang dapat membantu dalam membangun resistensi kutikula. Penebalan atau perubahan pada kutikula dapat mengurangi penyerapan racun. Kemudian yang keempat yaitu situs target. Insektisida merupakan bahan kimia yang dapat menyerang serangga pada situs target. Serangga yang sudah resisten akan mengalami perubahan struktur lokasi target dan memungkinkan racun dari insektisida tidak dapat berikatan dengan stabil. Yang kelima yaitu resistensi metabolik. Resistensi metabolik merupakan aktivitas metabolik pada serangga yang membantu mendetoksifikasi atau memecah kontaminan untuk menghilangkan senyawa beracun dari tubuh dengan cepat. Serangga akan menggunakan sistem enzimatis untuk mencerna insektisida dan populasi yang resisten akan memiliki lebih banyak enzim yang memiliki kemampuan detoksifikasi yang lebih baik. Enzim yang diproduksi secara berlebih dapat mengembangkan perlindungan terhadap racun. Yang terakhir yaitu resistensi yang disebabkan oleh faktor operasional, yaitu di mana frekuensi aplikasi, dosis yang digunakan dan kerusakan lingkungan itu dapat mempengaruhi terjadinya resistensi pada serangga. Penggunaan insektisida yang sama secara berulang pada beberapa generasi akan menimbulkan populasi serangga yang resisten. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan terkait dampak resistensi dan kaitannya juga dengan evolusi. Nah, kelompok kami sendiri ini dapat merumuskan 3 dampak resistensi, yaitu yang pertama adalah mendorong seleksi alam, yang kedua meningkatkan mutasi genetik, dan juga yang ketiga multiresistensi. Nah, kita masuk ke dalam dampak yang pertama, yaitu adalah mendorong seleksi alam. Hal ini tuh berkaitan dengan penggunaan insektisida yang intensif dapat mendorong seleksi alam, di mana individu wereng dengan mutasi genetik itu dapat mengalami resisten untuk bertahan hidup dan juga berkembang biak. Akibatnya, frekuensi gen resisten dalam populasi wereng itu tuh dapat semakin meningkat, sehingga memungkinkan untuk individu resisten dalam wereng itu tuh dapat mengalami persilangan. Dengan kondisi yang seperti itu tuh dapat menyebabkan populasi resisten itu semakin meningkat, sehingga memungkinkan untuk kedepannya populasi resisten itu tuh dapat didominasi oleh individu wereng yang kebal terhadap pestisida. Nah, ketika kondisi ini terus dibiarkan terjadi, maka sangat-sangat memungkinkan untuk individu wereng itu mengalami seleksi alam yang merujuk kepada proses evolusi, dan akibat buruknya adalah pengendalian hama wereng ini akan semakin sulit untuk dikendalikan juga. Dampak kedua adalah meningkatkan mutasi genetik. Nah, dampak ini dapat terjadi karena adanya berbagai mutasi atau gen yang dapat memberikan ketahanan terhadap pestisida. Nah, menurut Bas dan juga Nawen pada tahun 2023, ini mengatakan bahwa proses ini sendiri dapat memicu evolusi pada tanaman inang, yang dimana tanaman inang ini sendiri dapat mengembangkan mekanisme pertahanan baru untuk melawan hama yang semakin resisten terhadap pestisida. Nah, dampak terakhir adalah multiresistensi atau ketahanan terhadap lebih dari satu jenis pestisida sintetik, yang dimana dampak ini sendiri itu dapat terjadi karena adanya proses evolusi genetik yang mengakibatkan serangga wereng ini lebih menjadi kebal atau tahan terhadap pestisida sintetik. Faktor lain yang mempengaruhi resistensi hama terhadap insektisida itu ada variasi genetik dan laju reproduksi hama, sistem tanam monokultur, lalu ada penggunaan insektisida yang sama secara berulang, dan yang terakhir penyebaran hama antar wilayah. Oke, yang pertama variasi genetik hama. Variasi genetik yang tinggi akan dapat menyebabkan hama lebih cepat resisten terhadap insektisida, karena hama yang dapat tahan akan lebih mudah dalam bertahan hidup. Selain itu, variasi genetik yang tinggi juga memungkinkan hama untuk merespons insektisida dengan berbagai macam mekanisme. Kedua, laju reproduksi hama yang cepat dan siklus hidup yang singkat
memungkinkan munculnya mutasi atau seleksi genetik yang lebih cepat pada hama terhadap insektisida tersebut. Lalu selanjutnya, penggunaan insektisida yang sama secara berulang memungkinkan hama tersebut untuk memunculkan gen yang tahan terhadap mekanisme dari insektisida yang digunakan tersebut. Selain laju reproduksi dan variasi genetik, pola tanam monokultur juga dapat meningkatkan resistensi terhadap insektisida karena hama menjadi lebih mudah beradaptasi karena tidak ada pergiliran tanaman. Terakhir, penyebaran hama yang resisten insektisida menyebabkan meluasnya hama dengan kemampuan resistensi insektisida. Kesimpulan, wereng batang coklat atau Nila parvata lugens merupakan serangga yang menjadi hama pada tanaman padi. Salah satu hal yang menyebabkan meledaknya populasi N. lugens ini adalah penggunaan pestisida yang berlebihan pada lahan pertanian. Penggunaan pestisida dengan dosis yang melebihi anjuran inilah yang memicu resistensi pada wereng batang coklat ini. Dampak lain dari resistensi yaitu terjadinya variasi genetik dan multiresistensi atau terjadinya resistensi terhadap banyak jenis pestisida. Faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya resistensi serangga pada insektisida yaitu variasi genetik hama, laju reproduksi hama, pola tanam monokultur, penggunaan insektisida berulang, dan penyebaran hama antar wilayah.